Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan tayangan online service ini. Saya percaya hari-hari ini kebaikan dan kemurahan Tuhan itu menjadi bagian setiap kita. Yuk sama-sama saya ajak setiap kita siapkan hati kita bersama untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita buka kedua tangan kita. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami datang ke tempat kudus-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Kami bawa ucapan syukur kami, kami bawa mazmur kami, pujian kami ya Tuhan. Atas segala perbuatan Tuhan yang begitu baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Yuk sama-sama kita sembah Dia, bersyukur, memuji Dia, menyembah Dia. Angkat suaramu, angkat pujianmu, tinggikan namanya, sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak dipuji. Yuk sama-sama kita sembah Dia, bersyukur kepada-Nya. Setekira bala 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 la 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 la. Setekira bala 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 bala. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, sumber dari segalanya Tuhan, yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Mari sama-sama terus bersyukur, mari sama-sama naikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Syekira biar tidak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan. Biar tidak henti-hentinya dari mulut kami mengalir pujian akan Tuhan. Karena kami menyadari hidup yang kami miliki adalah hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu kami mengucap syukur ya Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Syedikena makala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku, Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatan-Mu. Tiada lain yang ku rindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu
atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Saya mengucap syukur punya Tuhan yang dahsyat, menjadi kekuatan kami, menjadi pengharapan kami. Mari sama-sama kita nyanyikan. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku, Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatanmu. Tiada lain yang ku rindukan. Ini kerinduan kami ya Tuhan, tinggal di hadirat-Mu, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada, mari sama-sama kita angkat tangan kita, katakan bersyukur, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, Jesus. Mari sama-sama kita bawa hati kita yang mengucap syukur. Mari sama-sama bawa hati kita yang berterima kasih atas segala perbuatannya, atas segala kebaikannya. Ku bersyukur Tuhan kepadamu, ya Allah kami. Setekera bala 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 bala. Shikina la 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 baso. Oh Jesus. Oh God. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah. Bolehkah sama-sama kita angkat tangan kita, katakan bersyukur selalu. Ya Tuhan Yesus, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah, katakan tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Oh
Mari tinggikan namanya Yesus, sembahlah Dia, tinggikan Dia, Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi sama-sama kita angkat suara kita. Mari sekali lagi sama-sama kita sembah Dia. Shikera bala 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 Shetekera bala 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 makala ya la 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 Jesus, oh Lord. Shikera bala 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 bala. Shetekena makala bala 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 bala. Jesus, God. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang selamanya. Bolehkah sama-sama kita angkat kedua tangan kita, nyanyikan Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus.
Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Woo! Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah ya Tuhan. Namamu ajaib, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Setiap kita yang mengasihi dan menaruh pengharapan yang penuh di dalam Tuhan, bersama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama bertepuk tangan. Ku angkat Tanganku ku sorakan haleluya. namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkah kami Tuhan. Gentar langkahku, Kami angkat tangan kami, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama lambaikan tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh. Ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyata. Come on, shout! Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa. Come on, shout! Oh, 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 berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya jemaat
umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada hari Minggu ini semua dalam keadaan baik. Saudara, di mana hari-hari ini kita harus melatih diri kita untuk selalu mengucap syukur. Karena dalam Ibrani 13 ayat 15 dikatakan firman Tuhan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakannya. Saya percaya ada 1001 macam alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Tapi pada saat engkau bisa mengucap syukur, maka akan besar kekuatanmu. Pada saat engkau bisa berkatakan yang baik, maka semua hal-hal yang jelek, aura negatif yang jelek akan digantikan dengan kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Yang percaya, yang mau mengucap syukur, yang mau menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita katakan, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yang wanita bisa pujikan pujian di dari awal, katakan, ajar kami bersyukur ya Tuhan. Tiada Allah yang lain seperti Tuhan Yesus. besar perkasa penuh kemuliaan. Yang pria bersama dengan saya katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, bersama-sama kita katakan, ku tinggikan namamu selalu, tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, mari sembah. Mari saudara buka kedua tangan saudara, tanda kau sedang membuka hatimu kepada Tuhan. Kami bersyukur
bersyukur. Haleluya. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala segala bala 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 bala. Kami bersyukur Tuhan. Allah baik, Allah baik, Allah baik. Ora bara segala bala 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 bala. Biarlah terus ucapan bibir yang memuliakan Tuhan ada di dalam mulut kami. Ya Tuhan, Engkau baik dan amat baik. Jesus, Jesus, haleluya. Segala bala-bala. Dalam hadirat Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, kami dikuatkan, kami diperbaharui, kami disegarkan. Ora bala segala bala-bala. Ora bara segala bala. Allah yang maha tinggi, Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Kau ditinggikan ya Tuhan di dalam rumah kami. Kau ditinggikan ya Tuhan di dalam kemah kami. Berikan kepada kami jubah pujian, supaya kami boleh terus mengucap syukur. Betapa Engkau sangat baik dan teramat baik ya Tuhan. Ora bara segala bala. Kami tidak hanya menyembah biasa-biasa saja, tetapi kami ingin menyembah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan secara pribadi. Pada saat kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, kesembuhan, kesehatan, berkat secara materi, masa depan yang cerah Tuhan berikan kepada kami. Ora bara segala bala. Ora bara segala bala. Jesus, haleluya, haleluya. Ora bara segala bala. Ora bara segala bala. Kami tidak ingin menjauh dari Engkau ya Tuhan. Kami ingin terus berada di bawah kaki-Mu. Kami ingin terus memuliakan Tuhan. Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau kami boleh ada hingga hari ini, bukan oleh karena kuat, bukan oleh karena gagah kami, tetapi Tuhan yang menyertai kami. Bahwa kami Tuhan bukan hanya di ruang halaman, tetapi bahwa kami di dalam ruang Maha Kudus, di mana Engkau sedang bertahta di atas pujian penyembah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora bara segala bala. Oh Jesus, haleluya. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat. Engkau melihat hati kami ya Tuhan, dan kami menikmati
jatuh dari kasih-Mu, jatuh dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu dan pengurapan-Mu yang ada tengah kami. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Gembala Pembina kami. Pakai hamba-Mu untuk jadi saluran berkat buat Indonesia. Bagi kami para umat-Mu yang perlu kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. Maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah.
Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu.
dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik, bahkan ini bagi saya suatu fenomena, yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak, dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun, justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan.
Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa Aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, Aku akan mencurahkan Roh-Ku. Aku akan mencurahkan Roh-Ku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan Aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi. Yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu.
Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, "Maranatha," sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Boleh angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh saat ini. Kuriala bala 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 bala. Oh dia bakana mayara la bala bala. Oh Jesus, Jesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kamu berdoa dengan mereka Tuhan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Ora labakana mayara labala-bala. Ora bala-bala. Ira bala-bala bala-bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah.
Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, rarabasyandara kana mata karabar. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala pembina kita. Saudara, saya mengetahui masing-masing hari-hari ini di antara kita banyak yang sedang menghadapi pergumulan, banyak sedang menghadapi padang gurun di dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan ingatkan di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10,
saudara harus terus memperhatikan rumah Tuhan. Saudara harus terus berbuat baik. Dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya apa? Tuhan ingatkan, engkau boleh berbuat baik, tetapi yang terutama adalah kawan-kawan kita seiman. Saya percaya pada saat saudara memberkati tubuh Tuhan, memberkati tubuh Kristus, maka akan tiba waktunya engkau akan menuai. Yang percaya boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saling. Saudara, gereja memberikan kesempatan bagi jemaat untuk menabur, mengembalikan persembahan, mengembalikan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Saudara bisa mentransferkan ke rekening 011 322 6363. Mari kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.